Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ananda dan ini adalah Sains, Agama, dan Humanisme dalam Pendidikan. Bayangkan sebuah ruang kelas. Di sana, murid-murid tekun belajar tentang asal-usul kehidupan, jutaan tahun evolusi, perubahan demi perubahan. Membentuk kita menjadi seperti sekarang, sebuah narasi yang kokoh, dibangun di atas observasi dan bukti. Namun di rumah, sebagian dari mereka mendengar cerita yang berbeda, sebuah kisah sakral, tertulis dalam kitab suci, tentang penciptaan manusia secara langsung oleh Tuhan. Dua versi, dua kebenaran, berdampingan namun juga berhadapan. Disinilah konflik itu bermula. Mari kita bedah konflik ini dari kacamata filsafat ilmu. Pertama, epistemologi. Cabang filsafat yang menelaah bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, apa sumber, struktur, dan validitas pengetahuan. Teori evolusi adalah pengetahuan yang dibangun melalui metode ilmiah. Ia empiris, artinya bisa diuji, direplikasi, bahkan dikritik. Dan justru karena ia terbuka pada kritik, sains terus berkembang, terus memperbaiki dirinya. Sementara itu, narasi penciptaan dalam agama berasal dari sumber yang berbeda. Wahyu atau otoritas keamanan ini adalah revealed truth, kebenaran yang diterima berdasarkan keyakinan akan sumber ilahi, bukan hasil observasi lab, melainkan penerimaan dari keyakinan. Jadi secara epistemologis, kita melihat dua pendekatan yang berbeda akar kebenarannya. Sains mengandalkan rasio dan observasi, agama mengandalkan iman dan wahyu. Keduanya valid dalam ranah masing-masing dan tidak bisa dipaksakan untuk saling mengalahkan. Selanjutnya kita masuk ke ontologi. Kajian tentang apa yang ada, hakikat realitas itu sendiri. Esensi dari suatu objek atau fenomena. Apa esensi dari masalah ini? Apakah hanya soal kurikulum? Kalau kita lihat lebih jauh, ini bukan hanya soal sains versus agama. Ini tentang identitas, tentang keyakinan yang telah dibentuk sejak kecil, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari diri seseorang. Ketika sekolah mengajarkan satu versi asal-usul kehidupan dan seolah mengabaikan yang lain, beberapa orang merasa nilai-nilai hidup mereka sedang diabaikan, bahkan ditolak. Artinya, esensi masalah ini adalah tentang pengakuan akan keragaman cara manusia memahami realitas. Bahwa ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan mendasar dari mana kita berasal, dan tiap cara memiliki bobot tersendiri bagi pemeluknya. Jadi secara ontologis, kita perlu menyadari bahwa realitas itu tidak tunggal, tapi plural. Dan pendidikan seharusnya tidak memaksa murid melihat dunia hanya dengan satu lensa, tapi membuka jendela ke banyak cara pandang. Nah, bagian terakhir aksiologi atau filsafat tentang nilai. Ini termasuk etika dan tanggung jawab sosial dari ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter dan nilai. Maka kita harus bertanya, apakah menyajikan satu versi asal-usul kehidupan, entah itu hanya sains atau agama, sudah etis dalam ruang kelas yang plural? Guru dan kurikulum punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan yang sahih, tetapi juga membentuk ruang aman bagi semua keyakinan. Jadi bukan memilih salah satu, melainkan mengajarkan murid bahwa dunia ini kompleks dan kita harus punya toleransi intelektual. Sains dan agama tidak harus saling menegasikan. Kita bisa katakan dalam sains, asal-usul manusia dipelajari lewat teori evolusi. Tapi dalam banyak tradisi keagamaan, ada narasi penciptaan yang juga menjadi bagian dari identitas spiritual manusia. Dengan begitu, pendidikan menjadi tempat berdialog, bukan berkonflik. Jadi, bagaimana seharusnya pendekatan yang inklusif? Bukan dengan menyamakan dua hal yang berbeda, tapi dengan menghormati keduanya dalam ruang yang tepat. Teori evolusi bisa tetap diajarkan sebagai bagian dari sains,
karena ia hasil dari metode ilmiah. Tapi dari ruang dialog lintas nilai, mungkin dalam pelajaran agama atau etika, juga bisa digunakan untuk membahas narasi penciptaan secara terbuka. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa pengetahuan tidak pernah tunggal. Ia dibentuk oleh metode, konteks, bahkan nilai. Dan ketika dua bentuk pengetahuan bertemu seperti sains dan agama, bukan berarti salah satunya harus ditolak. Justru kita diajak untuk berpikir lebih dalam, lebih kritis, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, tugas pendidikan bukan hanya mencerdaskan, tapi juga memanusiakan. Sekian, terima kasih.